Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 111. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul beneran, judul chapter kali ini emang ngakak. Agak cringe sih gua barusan, tapi lupain aja lah. Dan masih melanjutkan cerita kemarin, di mana setelah Asa membukakan pintu untuk Yuko, Asa menanyakan apakah Yuko beneran ingin memakannya. Dan Yuko menjawab, iya, sedikit. Tapi tujuan Yuko mendatangi Asa tentunya bukan untuk memakannya, melainkan Yuko ingin mengucapkan selamat tinggal. Secara Asa sendiri merupakan teman pertama sekaligus teman satu-satunya Yuko. Yuko menjelaskan jika ia akan pergi menemui kerabat jauhnya yang seorang devil hunter. Yuko berharap semoga ada cara agar dia bisa kembali lagi menjadi manusia. Mungkin kerabat jauh yang dimaksud Yuko ini adalah Kusakabe, karena Yuko dan Kusakabe punya muka yang mirip. Namun seperti yang kita tahu, Kusakabe sendiri sudah meninggal di chapter 65. Ya, kemungkinan Yuko di sini belum mengetahuinya. Dan balik lagi, di lain sisi Yuko juga sudah pasrah. Jika dirinya mati sebagai devil, Yuko tetap akan menerimanya. Karena itu sudah sepantasnya ia dapatkan. Asa pun meminta maaf kepada Yuko karena telah membuat Yuko menjalin kontrak dengan Justice Devil. Tapi Yuko di sini mengklarifikasi jika alasan sebenarnya dia menjalin kontrak dengan Justice Devil bukan karena dia ingin menyelamatkan Asa. Tapi Yuko pikir jika dengan dirinya menjadi devil, Yuko bisa menjadi seperti Chainsaw Man dan disukai banyak orang. Sementara untuk alasan menyelamatkan Asa itu tidak lebih dari sekedar bualan Yuko saja. Karena dulu juga waktu pertama kali mereka bertemu, alasan Yuko membantu Asa itu supaya Asa mau berteman dengannya. Karena di waktu itu Yuko tidak memiliki teman satupun. Yuko pun mengakui bahwa dirinya memanglah sampah. Ia membunuh orang-orang tak bersalah yang padahal itu semua bukanlah suatu keadilan. Dan setelah membuat kontrak, Yuko mendengar banyak sekali isi pikiran orang lain, hingga pikirannya sendiri seakan sudah tenggelam. Saat Asa berusaha menyadarkan Yuko, Yuko malah mencengkram Asa. Tapi dengan segera Yuko melepaskan lagi cengkramannya. Yuko pun meminta maaf karena dia sendiri tidak mengetahui siapa dirinya yang sekarang. Sebelum pergi, Yuko pun berpesan kepada Asa supaya jangan pernah membuat kontrak dengan Justice Devil seperti dirinya. Karena Justice Devil sendiri masih ada di sekolah. Sebagai hadiah perpisahan, Asa pun memberikan Yuko sepatunya karena kebetulan di sini Yuko juga nyeker. Dan walau Yuko sudah menolak, Asa tetap memaksa dan berkata, kalau kau tak butuh, maka jual saja. Dan kalau tidak laku, kau bisa membuang sepatunya. Hal ini pun membuat Yuko teringat kembali dengan pertemuan pertamanya bersama Asa. Dan setelah itu mereka pun saling tertawa di sini. Yuko pun akhirnya pergi sambil mengatakan jika suatu hari dia akan kembali untuk mengembalikan sepatunya. Setelah meninggalkan rumahnya Asa, Yuko pun parkur dari gedung ke gedung lain. Dan saat ia berhenti di salah satu bangunan yang dipenuhi puluhan burung, panel berpindah sesaat di mana panel memperlihatkan Asa, Denji, Nayuta, dan juga murid yang diselamatkan Denji yang tengah tidur. Dan tiba-tiba panel berpindah lagi, memperlihatkan Yuko yang sudah dipenggal oleh sosok dengan siluet yang menyerupai Chainsaw Man. Dan chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Oke, jadi walaupun di awal perpisahan Asa dan juga Yuko sepertinya akan berujung bahagia, tapi tentunya ini adalah Chainsaw Man. Kita gak usahlah berharap ending bahagia. Karena tidak ada satupun karakter yang aman di Chainsaw Man, kecuali Kobeni. Walaupun chapter kali ini sangat singkat, tapi masih ada beberapa hal dan juga misteri yang bisa kita diskusikan bersama. Jadi langsung saja, pertama gua mau bahas soal Justice Devil. Sebenarnya seperti apa sih sosok Justice Devil itu? Ini masih menjadi tanda tanya. Namun di chapter ini, sudah jelas jika Justice Devil itu ada di sekolah. Makanya jadi masuk akal mengapa Justice Devil bisa menjalin kontrak dengan dua siswi dari sekolah yang sama. Ya karena Justice Devil-nya sendiri ada di sekolah mereka.
Dan untuk sistem kontraknya sendiri, gua menebak kalau itu sama seperti saat Santa Claus menerima kekuatan dari Darkness Devil. Jadi kan saat kontrak antara Santa dan Darkness Devil terjalin, Santa menerima sebuah cahaya gelap. Yang kemudian setelah Santa makan, Santa berubah menjadi Devil yang mengerikan. Nah mungkin sistem kontrak dengan Justice Devil juga sama. Karena Yuko sendiri pernah bercerita jika dia hanya menerima sebuah hati yang bersinar. Entah itu dimakan atau digimanain, tapi yang pasti Justice Devil-nya sendiri tidak ikut menyatu dengan Yuko. Karena ia hanya sekedar memberikan kekuatannya pada Yuko, sama halnya dengan Darkness Devil. Menurut gua, Justice Devil yang asli bakalan kuat banget dan bakal menjadi lawan yang berikutnya. Karena hanya dengan sedikit kekuatannya saja, dia bisa mempengaruhi dan memberikan kekuatan yang lumayan besar pada dua orang siswi biasa. Jadi gimana menurut kalian? Jika kalian ada pendapat sendiri, seperti biasa tulis aja di bawah. Berikutnya kita bahas panel satu ini, karena cukup menarik buat gua dan tentunya buat kalian semua juga. Di panel ini ada cewek pembulinya Asa yang bakalan gua bahas setelah ini. Dan juga akhirnya Nayuta diperlihatkan cuy. Setelah 2 tahun lamanya menunggu, akhirnya Makima versi Loli tiba juga. Walaupun hanya kepalanya doang, dan itu pun dari belakang. Tapi ya nggak masalah sih, seenggaknya udah dimunculin nih bocah satu. Tapi kalau dipikir lagi, Tatsuki Fujimoto itu pelit banget anjir. Tapi sebenarnya fokus utama gua bukan Nayuta sih, melainkan si cewek satu ini. Dia ini adalah pembulinya Asa sekaligus siswi yang diselamatkan Denji di chapter kemarin. Nah, gua punya teori ataupun lebih tepatnya prediksi asal-asalan. Jika cewek ini adalah sosok yang sama dengan sosok yang membuat Yuko jadi membesar di chapter 109. Mengapa gua bisa punya pikiran konyol kayak gini? Ceritanya gua mau bahas ini di video sebelumnya. Cuman gua baru kepikiran ini pas lagi ngedit, jadi kagak keburu. Terus gimana teorinya? Oke, jadi di chapter 107 si cewek ini sempat diincar oleh Yuko dan dia berhasil kabur ke lorong sebelah kiri. Dan di chapter 108, si cewek Four Horsemen muncul untuk menyelamatkan Asa ataupun Yoru dari lorong sebelah kiri juga. Perlu diingat jika di chapter 108 semua warga sekolah sudah keluar, kecuali Asa, Yuko, Yoshida, dan juga si cewek Four Horsemen. Tapi di chapter 109, ketika Yuko sudah jadi raksasa, si cewek pembuli ada tepat di balik reruntuhan sekolah. Yang mana seharusnya di sana nggak ada siapa-siapa, kecuali si cewek Four Horsemen. Gimana? Agak aneh kan dari sana juga? Nah, di chapter 110, ketika Denji mendekati cewek ini, si cewek takut jika Chainsaw Man memakannya. Kemungkinan si cewek emang beneran takut dimakan oleh Chainsaw Man. Tapi kemungkinan lainnya jika si cewek ini adalah Four Horsemen, dia pasti sudah tahu jika dirinya dimakan oleh Chainsaw Man, maka eksistensinya sebagai iblis juga akan terhapus. Makanya dia takut dimakan oleh Chainsaw Man. Tak hanya itu, ketika si cewek takut dimakan, sebenarnya itu juga sudah mengindikasikan kelaparan. Kelaparan adalah salah satu bagian dari Four Horsemen. Dan ya, seperti yang gua udah bilang sebelumnya, jika Four Horsemen yang muncul di chapter 108, kemungkinan besar adalah Hunger Devil. Jadi ini semakin memperkuat persentase. Jika Four Horsemen yang datang di chapter 108 memanglah Hunger Devil ataupun iblis kelaparan. Selain itu, jika kita membandingkan muka dari kedua cewek ini, memang keduanya berbeda, tapi coba perhatikan. Keduanya punya bentuk muka dan rambut yang sama. Untuk anting dan tahi lalat pada Hunger Devil, kemungkinan ini sama dengan bekas luka yang ada pada Yoru. Sebab ketika Yoru mengambil alih kesadaran Asa, Yoru juga jadi memiliki bekas luka sebagai pembeda. Dan mungkin ini juga berlaku di cewek ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah cewek ini adalah Hunger Devil atau bukan? Karena semenjak chapter 107, cewek ini selalu mendapat spotlight lebih.
Jika kalian ada pendapat sendiri, tulis aja di bawah. Terakhir, gua mau bahas soal sosok siluet Chainsaw Man yang telah membunuh Yuko. Apakah dia adalah Denji? Menurut gua bukan. Karena di saat itu Denji sendiri tengah tidur. Nah, kalau prediksi gua, sosok tersebut adalah fans yang sangat terobsesi dengan Chainsaw Man. Mungkin saking terobsesinya, membuat dia cosplay dan halu menjadi Chainsaw Man. Tapi prediksi gua barusan jadi lemah karena di lengan sosok ini terdapat bekas luka yang seakan mengindikasikan Chainsaw Man yang baru saja melepas gergajinya. Gua sendiri masih bingung. Apakah dia adalah sosok Chainsaw Man kedua? Apakah dia fans fanatiknya Chainsaw Man? Atau apakah dia adalah sosok devil yang bisa mengcopy wujud devil lain? Kita semua nggak tahu lah. Jadi ya kita tunggu aja lah di chapter depan. Apakah sosok ini bakal langsung di-reveal atau tidak? Gua berharapnya sih Nayuta aja dulu dimunculin. Yang ini mah nanti aja lah ya. Oke, jadi mungkin gitu aja pembahasan chapter 111 Chainsaw Man. Makasih buat kalian yang udah nontonin video ini sampai habis. Sekian, gua Indra, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.